Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Fauzianin, NIM E2019-2116. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya ingin menanggapi penjelasan dari Bapak dosen Abdul Wadud Nafis yang kemarin menjelaskan tentang pengangguran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran, yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja sekitar dari umur 15 tahun sampai 64 tahun, yang dimana beliau sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Misal contoh, kalian berumur 15 tahun. Kalian itu tidak sekolah, lalu tidak juga bekerja, hanya diem aja di rumah. Itu lalu kalian itu ingin mencari pekerjaan. Nah, meskipun kalian masih berumur 15 tahun, kalian bisa disebut sebagai pengangguran karena kalian tidak memiliki pekerjaan dan masih mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu adalah seseorang yang sudah jelas nyata tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Seperti contohnya bapak-bapak yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, tapi dia mau bekerja tapi tidak berusaha, itu kan ingin bekerja cuman masih belum mendapatkannya. Itu bisa disebut sebagai pengangguran terbuka yang sudah jelas tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan. Selanjutnya, pengangguran tersembunyi, yaitu kerja tidak dalam waktu yang standar. Seperti contohnya di toko, setiap harinya itu ada 10 penjaga. Nah, itu kan pastinya dibagikan waktunya, misalnya kalian menjaganya dari pagi sampai siang, lalu pekerja yang sisanya dari siang sampai sore, sisanya dari sore sampai malam, seperti itu. Nah, misalnya kalian dapat jadwal yang dari menjaga toko itu dari pagi sampai siang lah. Sore sampai malamnya itu kalian disebut dengan pengangguran tersembunyi. Bekerja, cuman kan waktunya tidak standar seperti itu. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran musiman di sini kerja hanya di waktu tertentu. Contohnya seperti petani, nelayan, dan sebagainya yang bekerja hanya di saat musiman saja. Seperti contohnya petani. Petani itu kan bekerja hanya di saat musim tanam atau musim panen saja. Selain itu beliau tidak bekerja seperti itu. Jadi selain di musim panen dan di musim tanam, beliau bisa disebut sebagai pengangguran. Selanjutnya, pengangguran setengah menganggur, yang kerjanya itu setengah-setengah. Kalian itu eh, gimana ya? Contohnya kalian itu bekerja menjaga toko dari pagi sampai siang jadwalnya seperti tadi. Cuman kan kalian itu secara sengaja meninggalkan pekerjaan kalian, jatahnya dari pagi sampai siang, kalian malah menjaganya dari pagi pagi saja seperti itu. Itu disebut sebagai pekerja setengah menganggur yang memang sudah jelas meninggalkan waktu pekerjaannya seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran ada 4. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak kerja karena biasanya kerja tetapi tiba-tiba tidak bekerja. Seperti di masa pandemi saat ini ya. Kalian itu kan awalnya bekerja, cuman karena ada COVID-19 ini kalian jadi di PHK lalu tidak punya pekerjaan seperti itu. Selanjutnya, pengangguran siksikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan PHK karena situasi ekonomi. Seperti saat ini juga kan, karena adanya COVID-19, banyak sekali contohnya pabrik-pabrik atau pengusaha-pengusaha yang rugi besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangguran teknologi yang terjadi karena adanya teknologi yang semakin modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak pengangguran. Yang pertama adalah turunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, lalu meningkatkan biaya sosial, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan penerimaan negara, terjadinya kemiskinan dan upah yang rendah, juga lain-lain. Banyak sekali dampak-dampak dari pengangguran.
Selanjutnya, penyebab pengangguran yang pertama tidak sebanding penawaran dan permintaan. Jadi karena adanya ketidaksebandingan antara penawaran dan permintaan, muncullah pengangguran. Selanjutnya, turunnya pengeluaran total dan output. Selanjutnya, perubahan teknologi. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Jadi karena kurangnya waktu dari pengangguran untuk mencari pekerjaan itu menjadi penyebab adanya pengangguran. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, kalian bisa menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Selanjutnya, informasi lowongan kerja. Selanjutnya, memberi pelatihan kerja. Lalu, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan transmigrasi. Seperti contohnya membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Itu kan juga banyak sekali kan kita yang tidak punya modal. Jadi bisa juga bagi kalian-kalian pebisnis yang sudah hebat bisa membuka lapangan kerja, bisa juga memberi pelatihan kerja dan meningkatkan peredaran modal usaha terutama ya, karena banyak sekali orang-orang yang ingin membuka usaha tapi tidak mempunyai modal seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jariyah atau terpaksa. Selanjutnya, pengangguran pilihan. Yang terakhir saya akan jelaskan tentang solusi pengangguran dalam perspektif Islam, yaitu mekanisme individu, selanjutnya mekanisme sosial ekonomi. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dalam menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Aziz Hafiz. Maaf jika ada salah dan